Saya masih ingat dengan jelas hari itu. Matahari baru saja terbit, namun udara sudah terasa panas dan pengap. Kami, para prajurit Pangeran Diponegoro, bersembunyi di balik rimbunnya pepohonan, menunggu dengan was-was. Jantung berdegup kencang, keringat membasahi dahi. Di kejauhan, terdengar derap kaki kuda dan dentingan senjata. Pasukan Fog sedang mendekat. Saat mereka semakin dekat, aku bisa melihat dengan jelas betapa berbedanya kami dengan mereka. Pasukan Fox tampak gagah dengan seragam rapi dan senjata modern, sementara kami hanya bermodalkan keberanian dan senjata seadanya. Tombak bambu runcing, keris warisan leluhur, dan beberapa senapan tua hasil rampasan. Tapi kami punya sesuatu yang tidak mereka miliki. Semangat membara untuk membebaskan tanah air. Tiba-tiba, terdengar aba-aba dari komandan kami. Dalam sekejap, kami menyerbu dari segala arah. Mereka tidak menyangka serangan mendadak ini. Keunggulan teknologi mereka tidak banyak membantu. Di tengah kekacauan, kami menguasai medan, berlari cepat di antara pepohonan, menyerang dan menghilang seperti hantu. Taktik gerilya kami memang sederhana, tapi sangat efektif. Kami tidak pernah menghadapi musuh secara langsung dalam pertempuran terbuka. Sebaliknya, kami memilih untuk menyerang secara tiba-tiba, lalu segera mundur sebelum mereka sempat membalas. Penguasaan medan menjadi kunci. Kami hafal setiap lekuk tanah, setiap jalan setapak di hutan. Sementara pasukan Fox kebingungan di wilayah asing. Salah satu strategi andalan kami adalah memutus jalur logistik musuh. Kami menyergap konvoi perbekalan mereka, menghancurkan jembatan, dan merusak jalanan. Tanpa pasokan makanan dan amunisi, pasukan Fog yang kuat sekalipun menjadi lemah. Mereka terpaksa menghabiskan banyak waktu dan tenaga hanya untuk mengamankan rute perbekalan. Yang membuat perjuangan kami istimewa adalah dukungan penuh dari rakyat. Mereka bukan sekadar penonton, tapi bagian tak terpisahkan dari perlawanan. Para petani menyediakan makanan dan tempat persembunyian. Ibu-ibu membantu merawat yang terluka. Bahkan anak-anak ikut memata-matai pergerakan musuh. Tanpa mereka, kami tak mungkin bertahan. Keyakinan pada Ratu Adil menjadi api yang terus membakar semangat juang kami. Pangeran Diponegoro dipercaya sebagai pemimpin yang akan membawa keadilan dan kemakmuran. Setiap malam sebelum tidur, kami berdoa bersama, memohon perlindungan dan kekuatan. Keyakinan ini membuat kami rela berkorban, bahkan mati sekalipun. Aku masih ingat saat kami kehilangan salah satu rekan terbaik dalam sebuah pertempuran. Namanya Joko, prajurit muda yang selalu ceria. Dia terkena tembakan tepat di dada saat melindungi Pangeran Diponegoro. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia masih sempat tersenyum dan berkata, "Demi tanah air, saudara-saudaraku, lanjutkan perjuangan." Air mata kami mengalir deras, tapi tekad kami semakin kuat. Perjuangan kami memang berat. Kadang kami harus berjalan berhari-hari tanpa makanan yang cukup. Tidur di tanah keras dengan nyamuk yang menggigit. Luka-luka yang tak sempat diobati dengan baik. Tapi tak ada keluhan yang terucap. Kami tahu, ini harga yang harus dibayar untuk kemerdekaan. Salah satu momen yang tak terlupakan adalah saat kami berhasil mengepung benteng Foch di dekat Semarang. Mereka mengira posisi mereka aman, tapi kami berhasil menyusup masuk dengan bantuan penduduk setempat. Di tengah malam, kami menyerang dari dalam. Kekacauan terjadi di mana-mana. Para prajurit Fog panik, saling bertabrakan satu sama lain dalam kegelapan. Kami berhasil menguasai benteng itu hanya dalam beberapa jam. Tentu saja, tidak semua pertempuran berakhir dengan kemenangan. Ada kalanya kami terpaksa mundur, meninggalkan rekan-rekan yang terluka atau gugur. Hati kami hancur setiap kali harus melakukan ini. Tapi kami tahu, mundur bukan berarti menyerah. Ini hanya bagian dari strategi untuk menyusun kekuatan kembali. Aku masih bisa merasakan dinginnya malam-malam di pegunungan saat kami bersembunyi dari kejaran musuh. Suara jangkrik dan burung hantu menjadi teman setia. Kami berbagi cerita
dan mimpi tentang Indonesia yang merdeka. Meski tubuh lelah, semangat kami tak pernah padam. Yang paling mengesankan bagiku adalah bagaimana Pangeran Diponegoro memimpin kami. Dia bukan hanya seorang panglima perang, tapi juga guru spiritual. Di sela-sela pertempuran, dia selalu menyempatkan diri untuk mengajarkan nilai-nilai luhur. Kita berperang bukan karena benci, katanya suatu hari, tapi karena cinta pada tanah air dan rakyat kita. Kami juga belajar untuk memanfaatkan alam sebagai sekutu. Hutan lebat menjadi tempat persembunyian yang sempurna. Sungai-sungai deras membantu kami meloloskan diri dari kejaran musuh. Bahkan cuaca pun seolah berpihak pada kami. Hujan deras seringkali menggagalkan serangan Foch yang telah direncanakan dengan matang. Salah satu taktik yang sering kami gunakan adalah penyamaran. Kami menyamar sebagai pedagang, petani, atau bahkan prajurit Foch. Dengan cara ini, kami bisa mendapatkan informasi berharga atau menyusup ke wilayah musuh. Aku ingat bagaimana jantungku berdebar kencang saat harus berpura-pura menjadi prajurit Foch untuk menyelamatkan tawanan kami. Meski kami sering kekurangan senjata dan amunisi, kreativitas kami tidak pernah habis. Kami membuat ranjau dari bambu runcing yang ditanam di jalur yang sering dilalui musuh. Batu-batu besar kami gulingkan dari atas bukit untuk menghambat pergerakan mereka. Bahkan sarang lebah pun kami manfaatkan sebagai senjata, melemparkannya ke arah musuh untuk menciptakan kekacauan. Perjuangan kami bukan hanya soal pertempuran fisik. Kami juga berjuang melawan propaganda musuh yang menyebar fitnah tentang Pangeran Diponegoro. Mereka menggambarkan beliau sebagai pemberontak haus darah. Tapi kami tahu kebenaran. Kami melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana beliau memimpin dengan bijaksana dan penuh kasih. Ada saat-saat di mana keputusasaan nyaris menguasai, terutama ketika mendengar kabar tentang desa-desa yang dibakar atau keluarga yang ditawan. Tapi di saat-saat seperti itu, kami saling menguatkan. Kami bernyanyi bersama lagu-lagu perjuangan yang membangkitkan semangat. Suara kami mungkin tidak merdu, tapi cukup untuk mengusir keputusasaan. Seiring berjalannya waktu, kami semakin mahir dalam taktik gerilya. Kami belajar untuk bergerak tanpa suara, berkomunikasi hanya dengan isyarat tangan. Kami bisa membaca jejak musuh dan memperkirakan jumlah mereka hanya dari bekas tapak kaki. Keahlian ini membuat kami semakin sulit untuk dilacak dan dikalahkan. Meski perang ini berlangsung bertahun-tahun, semangat kami tidak pernah surut. Setiap kemenangan kecil, setiap desa yang berhasil kami bebaskan, menjadi bahan bakar baru bagi perjuangan kami. Kami tahu bahwa suatu hari nanti, entah kapan, tanah air ini akan benar-benar merdeka. Kini, saat aku mengingat kembali masa-masa itu, dadaku masih bergemuruh. Perjuangan kami mungkin belum berhasil mengusir penjajah sepenuhnya, tapi kami telah menanamkan benih perlawanan yang tak akan pernah mati. Kami telah membuktikan bahwa dengan tekad dan strategi yang tepat, bahkan pasukan kecil bisa menggetarkan kekuatan besar. Kepada generasi muda, aku ingin berpesan, jangan pernah lupakan pengorbanan kami. Belajarlah dari semangat dan strategi kami. Meski zaman telah berubah, cinta pada tanah air dan keberanian untuk membela kebenaran harus tetap ada. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya soal mengusir penjajah, tapi juga tentang membangun negeri yang adil dan makmur, seperti yang kami impikan dulu.